Oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama kita mau bikin unti kacang hijaunya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 1 kilogram kacang hijau yang sudah saya rendam sebelumnya semalaman ya. Kemudian ini kita bilas kembali atau cuci bersih kembali hingga bersih sebelum dikukus. Nah, ini sudah selesai kita cuci bersih ya kacang hijaunya yang sudah kita rendam semalaman. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih, nggak apa-apa, kita masukkan saja kacang hijau ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna ya. Nah, oke, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Ini sudah pada pecah-pecah kacang hijaunya. Lalu angkat, siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita becek-becek ya, atau kita haluskan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sudah mulai hancur. Langkah selanjutnya tambahkan di sini ada 150 gram gula merah yang sudah diiris-iris ya, 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian tumbuk kembali hingga gula merahnya larut dan tercampur merata ya. Nah, berhubungan kacang hijaunya masih panas, jadi gula merahnya itu cepat larut dan cepat hancur ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini unti kacang hijaunya sudah jadi ya. Ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata bersamaan dengan gula merahnya. Jadi tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya, supaya rasa kacang hijaunya gurihnya itu terasa ya. Cukup begini saja, teksturnya juga sudah pas dan sudah sempurna. Nah, langkah selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Unti kacang hijaunya sudah jadi ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga ada 1 kilogram ubi jalar ya teman-teman. Nah, ini ubi jalarnya kita kupas terlebih dahulu hingga bersih, dan selesai dikupas lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, di sini ubi jalarnya itu sedikit unik ya teman-teman. Di luarnya itu ada warna ungu-ungunya gitu ya, seperti ini. Dan di dalamnya itu biasanya juga ada warna sedikit ungu-ungu gitu. Jadi apa itu, warna putih dicampur dengan warna ungu gitu ya ubinya. Buat teman-teman yang mau menggunakan ubi apa saja juga boleh, bebas, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, oke, ini sudah selesai dikupas ya ubi jalarnya. Kemudian ini kita bersihkan kembali dan pastikan itu jangan sampai ada bolengnya supaya rasanya tidak pahit ya. Nah, langkah selanjutnya ini setelah dikupas bersih kemudian taruh di wadah atau di piring seperti ini, dan kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman, karena ini nanti mau kita kukus ya ubi jalarnya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, ini ubi jalarnya sudah selesai kita potong-potong. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Lalu masukkan ubi jalar ke dalam kukusan. Ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan lunak sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu angkat. Nah, setelah diangkat di sini sudah saya siapkan wadah, lalu tuang ubi yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan ya. Jadi kalau posisi masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya teman-teman, karena memang kebetulan sekali ini ubinya bagus banget ya, alias empuk dan pulen sekali. Jadi mudah banget untuk dihaluskan.
ubi jalarnya sudah mulai halus dan hancur seperti ini teksturnya ya. Oke, langkah selanjutnya kemudian ini kita tambahkan ada 5 sendok makan gula pasir ya, atau 50 gram ya teman-teman. Jadi takarannya itu 1 sendok muncung ya. Oke, dan kemudian tambahkan di sini ada 100 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka, dan 1 sendok teh garam halus yang sudah saya campur menjadi satu ya. Kemudian ini kita tuang bersamaan dengan ubi jalar dan aduk-aduk atau oleni hingga menjadi adonan yang kalis dan tercampur merata sempurna. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata seperti ini teksturnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak ditambahkan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalarnya saja. Nah, kemudian di sini ada unti kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Kita ambil secukupnya. Kemudian ini kita ambil secomot adonan lalu dipulung-pulung. Nah, setelah dipulung-pulung kita pipihkan tipis-tipis saja seperti ini, lalu diisi dengan kacang hijau, lalu tutup rapat-rapat kembali ya. Nah, setelah dipulung-pulung seperti ini, lalu di sini sudah saya siapkan biji wijen ya. Nah, setelah dipulung itu ini kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dipipihkan seperti ini lalu taburin dengan biji wijen sampai merata ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah ditaburin dengan biji wijen, nah langkah selanjutnya lakukan hal yang sama sampai habis terisi semuanya dengan unti kacang hijau ya. Nah, di sini saya bikin unti kacang hijaunya tuh lumayan banyak, sengaja bikin banyak buat stok nanti taruh di kulkas ya. Tapi gunakan sebelum 2 minggu itu harus sudah habis kalau kita bikin stok ya, supaya unti kacang hijaunya itu tidak rusak. Kalau lebih dari 2 minggu itu biasanya sudah rusak ya teman-teman. Jadi gunakan sebelum 2 minggu itu harus sudah habis ya unti kacang hijaunya. Oke, ini sudah selesai ya, kita isi semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan minyak lalu sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, setelah minyaknya panas lalu masukkan ya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Nah, jadi semuanya itu menjadi 14 biji ya, 14 atau 16 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Kemudian ini nanti akan kita goreng 2 kali. Kalau digoreng sekali terlalu kebanyakan. Nah, setelah digoreng kalau bawahnya sudah sedikit menguning seperti ini, lalu ini kita balik menggunakan api kecil cenderung sedang ya, supaya matangnya sempurna ya teman-teman. Nah, setelah dibalik ini kita tunggu kembali hingga warnanya itu kuning-kuning keemasan juga ya. Nah, ini setelah atas bawah semuanya sudah menguning sempurna. Ini kita balik sebentar dan tunggu sebentar. Setelah itu nanti ini langsung kita angkat ya. Oke teman-teman, ini sudah merata ya warnanya, kuning-kuning keemasan semuanya atas bawah. Langkah selanjutnya ini kita angkat lalu tiriskan terlebih dahulu dari minyaknya sebelum disajikan di piring atau ditata di piring ya. Jadi harus ditiriskan dulu dari minyaknya supaya tidak terlalu makan minyak banyak ya. Oke, setelah ditiriskan dari minyaknya lalu ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Ternyata semuanya itu menjadi 16 ya, 16 biji ya teman-teman, lumayan jadi banyak. Nah, dan ini hasilnya. Ini gorengan pertama ya. Gorengan yang kedua masih ditiriskan dari minyaknya ya, alias masih panas. Ini gorengan yang pertama itu sudah dingin dan ini hasilnya.
Selain tampilannya yang cantik, menarik, dan ini rasanya dijamin enak banget teman-teman, bikin ketagihan. Ini cocok sekali buat ide jualan. Kalau mau buat ide jualan 1000-an, 2000-an, terserah, sesuaikan selera masing-masing dan sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Untuk ukurannya bisa dibikin lebih kecil, ukuran sedang, atau lebih besar, terserah teman-teman saja. Nah, khususnya ini buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan cobain, ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, begitu dibelah itu sangat empuk, kelentur, kenyal, mantap, gurih pokoknya teman-teman. Pokoknya yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Buat cemilan santai bersama keluarga tercinta juga boleh banget teman-teman. Asli ini rasanya benar-benar enak sekali. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 2 kg ubi jalar ya teman-teman, yang sudah dikupas dan dicuci bersih sebelumnya. Kemudian ini kita potong-potong, cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, di sini ubi jalarnya itu ada 2 kg ya saya gunakan. Nah, dan ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya ubi jalarnya ya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih. Lalu masukkan ubi jalar ke dalam kukusan dan tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk, lunak, dan matang sempurna terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah empuk, sudah matang. Lalu angkat. Nah, setelah diangkat di sini sudah saya siapkan wadah, lalu tuang ubi jalar yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, langsung kita haluskan ya. Jadi kalau posisi masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya teman-teman, sangat empuk dan pulen sekali ubi jalarnya. Warnanya sangat cantik ya ubi jalarnya ya teman-teman. Oke, ini ubi jalarnya sudah mulai halus dan lembut seperti ini ya. Seperti ini teksturnya ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya tambahkan di sini ada 200 gram tepung ketan putih, 100 gram tepung tapioka, dan kemudian tambahkan juga ada 100 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam halus ya, yang sudah saya campur menjadi satu bersama dengan gula pasir ya, garamnya. Kemudian ini kita aduk-aduk dan atau kita oleni ya. Nah, supaya lebih mudah ini mau saya oleni menggunakan tangan saja ya teman-teman, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya, supaya lebih tetap bersih dan higienis. Kemudian ini kita oleni atau adonin hingga menjadi adonan yang kalis sempurna terlebih dahulu ya. Nah, di sini tidak ditambahkan air ya teman-teman, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalarnya saja ya. Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah kalis ya, sudah sempurna seperti ini teksturnya. Kita ambil secomot, kalau dipulung tidak ambiar itu tandanya sudah pas. Nah, ini kacang hijaunya yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil secomot adonan, lalu dipulung-pulung memanjang lonjong seperti ini, dan kita isi dengan unti kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Nah, kemudian isi dan ini kita tutup rapat sambil dikepel-kepel gitu ya, supaya lebih padat ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu lonjong seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita pipihkan sedikit-sedikit saja, jangan terlalu pipih-pipih banget, jadi seperti ini.
Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan kacang hijau ya. Nah, jadi kini kita bikin modifnya itu sedikit lonjong ya, tidak bulat-bulat ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini lalu dipipihkan tipis-tipis saja. Nah, ini untuk adonan yang terakhir ya teman-teman, sudah terisi semuanya dengan unti kacang hijaunya ya, dan ini hasilnya. Dan ini untuk terakhir adonan yang sudah kita isi dengan kacang hijau. Nah, setelah dikepal-kepal seperti ini, dipipihkan kembali tipis-tipis seperti yang pertama tadi ya. Nah, dan ini hasilnya lumayan jadi banyak ya teman-teman. Sebenarnya enggak ini aja, di lainnya masih ada lagi ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah sisapkan air bersih dan biji wijen ya. Kemudian ini kita ambil satu, celupkan di air, lalu ditaruh di biji wijen. Ini fungsinya supaya wijennya itu nempel ya teman-teman. Jadi harus dicelupkan dengan air bersih terlebih dahulu, baru dibalurin dengan wijen ya. Nah, supaya itu wijennya melimpah ya nempelnya, dan nanti itu kalau sudah sudah matang itu rasanya akan lebih gurih lagi ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita balurin semuanya dengan biji wijen ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai, kita balurin semuanya dengan biji wijen, dan ini hasilnya lumayan jadi banyak sebenarnya, semuanya menjadi 25 biji ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon, dan ini kita kasih sedikit minyak ya. Jadi minyaknya tidak terlalu banyak ya teman-teman, cukup sedikit saja karena ini mau digoreng menggunakan minyak sedikit, jadi tidak sampai tenggelam gitu ya. Ini kita panaskan terlebih dahulu, dan setelah panas lalu masukkan adonan yang sudah kita proses pertama tadi ke teflon seperti ini ya. Nah, setelah itu ini apinya dikecilkan ya teman-teman, kemudian ditutup seperti ini supaya fungsinya itu matangnya sempurna ya. Jadi harus ditutup. Nah, setelah digoreng beberapa menit, di bawahnya kalau kira-kira sudah menguning seperti ini kita balik. Nah, jadi ini kita harus menggunakan api kecil supaya matangnya sempurna dan tidak mudah gosong atau cepat gosong ya. Nah, setelah dibalik, tutup kembali dan diamkan lagi, dan ini setelah atas bawah kuning-kuning semuanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu makan minyak banyak ya, saya bikinnya seperti ini ya caranya. Nah, setelah kuning-kuning keemasan semuanya atas bawah atau sudah matang, lalu ini kita angkat. Nah, yang pertama tadi itu gorengan yang pertama ya, dan ini gorengan yang kedua, dan masih ada sisanya nanti kita goreng lagi. Nah, ini sudah selesai kita goreng. Langkah selanjutnya siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Nah, ini baru separuh saya goreng ya teman-teman, separuhnya masih ada, nanti kita goreng selanjutnya lagi ya. Nah, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik sekali ya. Nah, ini dinikmatin selagi masih hangat-hangat, itu enak sekali teman-teman. Dan teksturnya itu kenyal, gurih, dan untuk unti kacang hijaunya itu kerasa banget ya. Dan ini cocok banget buat ide jualan 1000-an, 2000-an, 3000-an, sesuaikan bahan dan modal masing-masing dan ukuran masing-masing ya. Nah, di sini saya bikinnya ukurannya lumayan besar, bisa dijual 3000-an ya teman-teman. Dan ini isiannya melimpah sekali, kacang hijaunya dijamin enak banget buat ide usaha jualan di kampung
kampung pasti laris manis dan dijamin pasti pada suka ya. Apalagi dinikmatin selagi masih hangat-hangat dengan teh atau kopi, mantap sekali. Nah sekarang ini kita cobain lagi ya. Tadi saya sudah cobain sebenarnya teman-teman. Sebenarnya ini gorengan yang kedua, jadi masih agak sedikit panas ya. Untuk belahnya itu sedikit kesusahan, panas sekali. Jadi kalau sudah agak sedikit dingin itu teksturnya kenyal, gurih, mantap banget pokoknya. Cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya mudah didapat, sangat murah meriah dan ekonomis. Dijual 2.000 3.000 dijamin untung melimpah teman-teman. Nah yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba saja, barangkali mau buat ide jualan di kampung atau mau buat titipan, ini cocok banget, dijamin pasti pada suka dan mengenyangkan sekali ya. Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.